Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Multita Mainurika. Nah, pada bab ini kita akan membahas terkait dengan networking model. Nah, yang akan dibahas itu ada konsep TCP IP model, encapsulation dan decapsulation, dan OSI layer model. Nah, yang pertama itu konsep. Ketika kita berbicara mengenai networking model itu sangat identik dengan yang namanya jaringan komputer. Nah, kita sudah mengetahui bahwasannya jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Jadi, networking model itu adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer itu atau perangkat komputasi agar bisa saling komunikasi dan juga bisa saling terhubung satu sama lain. Nah, perangkat komputer ini kan ada banyak, yang tidak hanya komputer saja. Ada juga namanya server dan lain sebagainya, yang mana semua itu biasanya berasal dari berbagai vendor atau vendornya itu sendiri-sendiri. Jadi kata kuncinya di sini bagaimana caranya agar vendor-vendor itu dapat terhubung satu sama lain. Nah, agar vendor tersebut bisa saling terhubung atau bisa saling komunikasi, dibutuhkan yang namanya suatu aturan. Nah, aturan tersebutlah disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP IP model dan OSI model. Jadi, bagaimana setiap vendor itu memiliki suatu aturan yang sama atau networking model yang sama, sehingga setiap vendor-vendor itu bisa saling berkomunikasi dan juga bertukar data. Nah, untuk saat ini networking model yang tersedia dan terkenal itu ada dua jenis. Nah, di sini ada OSI model. OSI model ini dibuat oleh Created by International Organization for Standardization atau ISO. Lalu yang kedua di sini ada TCP IP model yang dibuat oleh Created by US Department of Defense. Nah, selanjutnya kita akan berbincang mengenai sebelum adanya networking model. Oke, langsung saja. Nah, sebelum ada networking model itu setiap vendor memiliki networking modelnya masing-masing. Nah, salah satu contohnya pada tahun 1974 di mana vendor IBM membuat networking model miliknya, yaitu bernama SNA atau Sistem Arsitektur Network. Maka dari itu setiap vendor memiliki model tersendiri. Akan timbullah suatu masalah. Nah, masalahnya ini apa sih? Nah, jadi masalahnya jika suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor dan setiap vendor itu memiliki networking modelnya sendiri-sendiri, maka itu akan terdapat masalah. Lalu adanya kesulitan untuk menghubungkan vendor tersebut agar bisa saling berkomunikasi atau saling terhubung karena mereka itu memiliki model atau vendornya masing-masing. Nah, di sini datanglah sebuah open networking model, yaitu sebagai pembuka agar vendor-vendor tersebut itu bisa saling berkomunikasi dan juga saling terhubung. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu model saja atau satu networking model, entah itu yang OSI model maupun yang TCP IP model. Untuk saat ini yang sering digunakan itu konsep dari TCP IP model. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu model saja atau satu networking model, entah itu OSI model maupun yang TCP IP model. Untuk saat ini yang sering digunakan itu konsep dari TCP IP model.
Meskipun OSI model itu sering digunakan sebagai media pembelajaran, tetapi teman-teman tidak usah bingung karena tujuan dari keduanya itu tetap sama, yaitu untuk menghubungkan agar bisa saling terkoneksi antar vendor. Ya teman-teman, setelah networking model itu muncul, maka setiap vendor itu bisa saling terhubung atau bisa saling komunikasi antar satu sama lain. Misal di sini ada vendor Cisco, kemudian ada vendor IBM, dan juga ada vendor Mikrotik. Nah, mereka di sini itu menggunakan networking model yang sama, yaitu konsep dari TCP IP model. Karena mereka di sini menggunakan networking model yang sama, maka setiap vendor ini bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi ini merupakan konsep dari networking model. Nah, selanjutnya itu ada TCP IP model. Untuk saat ini TCP IP model sangat familiar dan juga sering digunakan. Jadi TCP IP model itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Nah, secara dokumentasi, TCP IP model terdiri dari 4 layer, yaitu ada network access, internet, transport, dan application. Nah, namun penerapan dalam real network TCP IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer, yaitu physical, data link, network, transport, dan application. Nah, selanjutnya itu ada TCP IP application layer. Nah, sebelumnya kita bisa buka website networking model terlebih dahulu. Nah, sesuai namanya, networking model adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan dan pemahaman komunikasi data di jaringan. Jaringan komputer itu kan kompleks banget, dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan itu semua diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda. Nah, fungsi networking model perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi dari jaringan komputer tadi. Caranya bagaimana sih? Nah, caranya dengan membuat beberapa lapisan dari fisik hingga non-fisik. Nah, di setiap lapisan ini terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar bisa berkomunikasi dengan komponen yang lain. Dengan kata lain, tujuan dibuatnya networking adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh produsen perangkat vendor. Ini jadi jaringan komputer setelah memiliki model. Nah, ini adalah gambaran dari networking model. Nah, ini tuh sebelum dibentuk networking model. Jika diperhatikan, yang ini lebih acak-acakan. Tapi setelah dibangun networking model, itu sudah tersusun rapi ya. Kalian bisa lihat seperti gambar di sini. Nah, lalu kita lanjut pada TCP IP application layer. Nah, application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. Nah, HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Seperti contoh di sini, klien ingin merequest website ya teman-teman. Nah, di balik website tersebut ada web server. Web server itu akan memberi jawaban, terdiri dari beberapa jawaban ya teman-teman. Yang pertama itu HTTP. Di dalam HTTP juga akan ada banyak informasi di bawahnya. Jadi klien merequest dan request itu diterima web server. Web server memberi jawaban yaitu HTTP. Nah, selanjutnya itu TCP IP transport layer. Nah, fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer atau
biasa disebut dengan transfer data. Nah, untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Nah, salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Nah, jadi jika aplikasi layer klien mengakses web server, kemudian direply dengan beberapa HTTP header dan beberapa data, kalau sudah masuk, transport layer akan ditambah datanya dan respon, ataupun akan ditambah TCP headernya, akan dikemas dalam beberapa segmen, kemudian akan dikirim ke perangkat jaringan. Dan jika hilang, klien bisa merequest kembali ya teman-teman, karena TCP itu mempunyai mekanisme sendiri, yaitu error recovery. Tetapi berbeda lagi dengan UDP. Jika terjadi error atau tidak ada hasilnya, UDP itu bodoh amat ataupun tidak mengakses kembali seperti TCP IP. Nah, contohnya ketika kita sedang melihat siaran langsung, ketika kita pakai yang TCP bisa terjadi error dan bisa mengulang kembali episode yang tadi error. Tetapi jika pakai UDP tidak bisa mengulang kembali yang terjadi error, tetapi langsung lanjut ke video selanjutnya atau episode selanjutnya. Nah, selanjutnya itu TCP IP network layer. Nah, untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, yang pertama itu ada addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, jadi memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Nah, yang kedua itu routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, contohnya itu ada komputer 1 dan komputer 2. Jadi komputer 1 ini IP-nya 192.168.1.1. Nah, untuk IP yang kedua yaitu 192.168.1.2. Nah, selanjutnya itu TCP IP data link layer dan physical layer. Nah, data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Nah, salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau frame check sequence, yaitu error. Nah, detection mekanisme yaitu hanya mendeteksi error tanpa recovery. Nah, selanjutnya addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Nah, physical layer mendefinisikan coupling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Jadi gini ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu encapsulation dan decapsulation. Nah, encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation itu sebalikan dari encapsulation. Nah, jadi ini kan ada penamaannya. Nah, yang pertama itu application layer, yaitu data. Selanjutnya transport layer, itu data ditambah TCP header jadi segmen. Nah, selanjutnya network layer. Network layer itu data ditambah TCP header ditambah IP jadi IP paket. Nah, yang terakhir itu data link layer. Nah, data link layer itu data ditambah TCP header ditambah IP ditambah DL header dan DT tailer. Nah, gabungan ini yang dinamakan dengan frame. Nah, selanjutnya itu ada OSI model. Nah, untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede.
Nah, banyaknya vendor tadi itu bagaimana sih upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Nah, oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, selanjutnya itu ada OSI Model Layer. Nah, terdapat 7 lapisan layer pada OSI model. Yang pertama application layer, 2 presentation layer, 3 session layer, 4 transport layer, 5 network layer, 6 data link layer, dan yang terakhir itu physical layer. Nah, di sini juga ada lower layer. Lower layer itu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Nah, itu tuh dari nomor 1 sampai 4. Nah, selanjutnya ada upper layer. Nah, upper layer itu berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Nah, di situ itu nomor 5 sampai 7. Nah, ini contohnya, kalian bisa lihat dengan jelas atau bisa browsing di web. Nah, materi pada bab ini cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.